Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan pertumbuhan generasi. Untuk itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita agar memilih istri yang solihah, penuh kasih sayang, dan banyak keturunannya. Dari istri-istri yang solihah inilah diharapkan akan terlahir anak-anak yang solih dan solihah, yang kokoh dalam beragama, sehingga Islam menjadi kuat dan musuh merasa gentar. Demikianlah, seorang ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pondasi dan mencetak generasi. Karena dialah yang akan mendidik anak-anak dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian Islam lainnya yang terkait dan ikut berpengaruh dengan pendidikan anak adalah, yaitu Nabi menganjurkan agar orang tua memberi nama yang baik terhadap anak-anaknya. Suatu nama akan turut memberi pengaruh pada anak tersebut. Sehingga banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi merubah beberapa nama yang tidak sesuai dengan Islam. Ketegasan Islam dalam mendidik anak juga bisa dikaji dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika anak menginjak usia 7 tahun, hendaklah kedua orang tua mengajarkan dan memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sholat. Ini berdasarkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah jika enggan melakukannya bila telah berusia 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Perintah mengajarkan sholat berarti juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Misalnya, tata cara sholat, toharoh, dan keutamaan sholat berjamaah di masjid, sehingga anak bisa lebih dekat dan akrab dengan kaum muslimin. Adapun pukulan pada anak, Islam memperbolehkan para orang tua untuk memukul jika anak malas dan enggan melakukan sholat. Tetapi hendaklah diperhatikan, pukulan tersebut harus dalam batas-batas tarbiyah atau pendidikan, dengan syarat bukan pukulan yang membahayakan, dan bukan pula pukulan main-main, sehingga tidak ada pengaruh apapun bagi anak. Di antara tujuannya adalah supaya anak merasakan hukuman bila ia melakukan kemaksiatan meninggalkan sholat. Namun kita lihat pada masa ini, pukulan sebagai salah satu wasilah dalam tarbiyah banyak ditinggalkan para orang tua. Dalih yang disampaikan karena rasa sayang kepada anak, padahal rasa sayang yang sebenarnya harus diwujudkan dengan pemberian pendidikan, dan salah satunya dengan dipukul saat anak melakukan perbuatan maksiat. Nabi juga memerintahkan para orang tua supaya memisahkan tempat tidur anak-anak yang telah memasuki usia 10 tahun. Maksud pemisahan ini adalah untuk menghindari fitnah syahwat. Oleh karena itu, jika orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya saat mereka tidur, lalu bagaimana saat mereka keluar dari rumah dan bergaul dengan masyarakat? Maka tentu orang tua memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Orang tua harus senantiasa mengawasi anak-anaknya, menjauhkannya dari teman dan pergaulan yang buruk lagi menyesatkan. Karena tarbiyah tidak hanya ketika berada di rumah saja, namun juga ketika anak-anak berada di luar rumah. Sebagai orang tua, kita harus mengetahui tempat dan dengan siapa anak-anaknya bergaul. Ingatlah bahwa orang tua adalah seorang pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat yang dirahmati Allah, kebaikan seorang anak akan menjadi penyebab kebaikan, khususnya bagi orang tua dan keluarganya, dan secara umum untuk kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan seorang anak dengan kebaikan dan ketaatannya memiliki manfaat dan pengaruh yang besar bagi para orang tua, baik ketika masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Sebaliknya, betapa malang orang tua yang anaknya tidak solih dan ia durhaka. Anak yang durhaka tidak bisa memberi manfaat kepada orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun saat sudah meninggal. Orang tua tidak akan bisa memetik buahnya, kecuali hanya kerugian dan keburukan. Keadaan seperti ini bisa terjadi jika para orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan atau tarbiyah anak-anaknya. Sahabat yang dirahmati Allah, anehnya di zaman sekarang, ada sebagian orang tua, manakala dinasehati tentang tarbiyah anak, justru melakukan sanggahan. Orang tua ini mengatakan bahwa kebaikan ada di tangan Allah, atau hidayah terletak di tangannya. Memang benar, hidayah berada di tangan Allah. Namun yang perlu diperhatikan, faktor yang menjadi penyebab adanya kebaikan dan hidayah, ialah karena peran orang tua. Apabila para orang tua telah berperan secara maksimal dan telah menunaikan kewajibannya dalam tarbiyah, maka hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika orang tua lalai dan mengabaikan tarbiyah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan dengan kedurhakaan dan keburukan kepada anak. Ingatlah akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Disinilah kita harus memahami secara benar betapa besar peran orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab membentuk keimanan dan karakter anak. Dari orang tua itulah akan terwujud sosok kepribadian seorang anak. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita menjaga fitrah anak-anak kita, yaitu fitrah di atas kebenaran dan kebaikan. Karena semua yang kita lakukan atas diri anak-anak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.